Tidak ada satu ayat pun mengatakan Al-Quran itu mukjizat. Saya minta satu ayat Pak Kiai. Kalau ada Al-Quran itu mukjizat, ya tunjukkan. Kalau Muhammad punya mukjizat, itu. Saya bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran, pakai Al-Quran sendiri. Shalom, Besem Hamasiyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warabina Isa al-Masih. Terima kasih. Kesempatan ini saya akan pergunakan maksimal. Dari kecil saya Muslim. Ibu saya guru agama di rumah tangga itu, dan saya sangat hormat dengan mama saya. Kelas 6 SD saya baca Injil Perjanjian Baru. Kalau ada ayat yang menyenangkan hati, saya baca keras-keras, mama saya tahu. Kemudian saya bilang, "Mak, saya nggak akan menjadi orang Kristen." "Nanti kamu masuk Kristen." "Catat, Mak, saya akan menjadi pembela Islam paling berani." Kelas 6 tamat, SMP tamat, penasaran di mana sekolah yang mengajarkan Injil. Sambil saya baca banyak buku Hamran Amri, Yusuf Roni, saya benci semuanya. SMA Muhammadiyah di Bima, dapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kuliah di Solo, ambil jurusan perbandingan agama. Semua agama saya pelajari. Yahudi, Kristen, Islam saya pelajari. Hindu, Buddha saya pelajari. Kuliah itu saya pakai kesempatan saya dakwah ke Klaten, Wonogiri. Tidak kurang 15 orang Kristen masuk Islam. Pendeta saya debat. Malam ketiga dia bilang Islam itu jorok dan kumuh. Saya bilang pada pendeta itu, "Benar pendeta, tapi harus garis bawahi yang jorok dan kumuh bukan Islam, orangnya." Nggak ada orang Islam masuk masjid pakai sepatu. Pendeta itu tidak berkedip memandang saya. "Pak Pendeta, sebelum orang Islam bertemu dengan Tuhan, cuci tangan dulu supaya tangannya selalu berbuat baik, wajah berseri-seri, telinga berpikir dingin." Pokoknya saya jelasin arti wudhu. Masuk kamar mandi, ambil air sember, diguyur seluruh tubuhnya. Keluar basah kuyup, Mas Saifuddin, "Sekarang saya sudah jadi orang Islam." Saya bilang, "Bukan begitu caranya Pak Pendeta." "Terus bagaimana?" "Besok pagi datang ke KUA, ucapkan 2 kalimat syahadat, daftarkan nama Bapak di sana." Dilakukannya. Seminggu kemudian pendeta ini lalu daftar namanya ke KUA. Sebulan kemudian saya diberikan 1 setelan jas karena saya yang khutbah pendeta masuk Islam. Kemudian peninggal di coba dia bahwa orang membuat dia masuk Islam, sekarang sudah jadi orang Kristen. Kasihan dia dulu. Inilah berita sesat yang disesatkan orang sesat. Tapi sekarang sudah mendapat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saya bilang kalau ada sepotong ayat, ada Muhammad dalam Injil, saya masuk Islam lagi. Nggak ada satu potong pun. Itu saya pertaruhkan. Saya bukan belajar sembarangan, tetapi saya sungguh-sungguh belajar bahwa tidak ada nama Muhammad dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, dalam bentuk kata apapun atau rumpun kata apapun. Bapak nanti boleh ungkapkan itu. Kita akan baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini tantangan loh Pak Kiai, tantangan. Yang kedua, kalau memang Muhammad itu Nabi, tentu ada saksi yang boleh menguatkan itu. Seperti Musa dituntun ditemani oleh Harun.
ada nabi penolong pembantunya waktu itu. Ada ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad itu nabi, hanya ungkapan dari beliau sendiri. Tatkala orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pada zaman itu meminta pertanyaan jawab kepada Rasulullah, apa bukti engkau nabi? Tunjukkan satu mukjizat. Kalau Muhammad itu adalah nabi, tentu dia menunjukkan ada bukti beliau nabi. Tetapi tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang menunjukkan Muhammad punya mukjizat. Kalau ada mukjizat dalam Muhammad, dalam Al-Quran, saya masuk Islam lagi sekarang juga. Tunjukkan satu ayat bahwa Muhammad punya mukjizat dalam Al-Quran. Tetapi apa yang saya baca di dalam Al-Quran tentang mukjizat, katakan kepada mereka bahwa mukjizat itu urusan Allah, dan saya adalah orang-orang yang menanti seperti kamu semua. Jadi Nabi Muhammad sampai sekarang itu sedang menanti mukjizat. Sudah 1400 tahun sampai hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau tidak tahu ini debat ilmiah bukan mempersekusikan. Ini kan saya bilang tadi Yohanes 3 ayat 5 ayatnya ada. Ustaz ngomong ya. Saya keluar. Ustaz. Jangan Pak. Jemaat nggak boleh ngomong lagi. Kenapa lama? Ustaz. Pulang. Apa kayak begini? Saya kambing. Pak, kita di sini saling mati Pak. Udah, sabar. Bu, mencari Allah itu gak gampang. Udah. Bu, mencari Allah itu gak gampang. Jadi udah. Udah. Mencari Tuhan itu tidak mudah. Jadi kalau ada pekerjaan seperti ini kita harus memang Oke. Baik, tepuk tangan. Bapak Ibu, tepuk tangan. Insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan pembicara terakhir, mungkin bisa porsinya dilebih dikit. Tadi menarik sekali ya. Kalau saya mengamati pembicara-pembicara dari pihak mereka ini kebanyakan udah keluar dari konteks yang sebenarnya ini, yang sedikit yang masuk, kebanyakan keluar. Katanya Nabi Muhammad tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia bukan Nabi. Tapi saya yakin orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tidak mungkin berakhlakul karimah yang buruk. Tapi saya yakin orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tidak mungkin berakhlakul karimah yang buruk. Tidak mungkin berakhlakul karimah yang buruk. Kita sudah lihat tadi bagaimana Pak Pendeta sendiri menunjukkan akhlakul karimah yang tidak baik. Itu kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tidak mungkin. Orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tentu tidak mungkin berakhlakul karimah. Tunjukkan ajaran kasih sayang, lemah lembut. Bukan seperti tadi. Nah sudah, baiklah. Kemudian juga Pak Luga mengatakan seolah-olah tadi Ismail tidak diberkati oleh Allah. Itu dia tidak menunjukkan ayatnya. Itu di Kejadian 17 ayat 15 sampai 19.
Bagaimana Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, biarlah Ismail berkenan hidup di hadapanmu. Tapi Allah berfirman tidak, tidak, bukan menolak, tidak itu. Tidak, Sarahmu tetap akan melahirkan. Itu permohonan Abraham kepada Allah. Kan sudah ada Ismail, karena dia merasa sudah tua, nggak mungkin punya anak, sudah mau menopause, maka dia bilang biarlah, kan sudah ada Ismail. Tapi Allah menolak, tidak, istrimu Sarah tetap akan melahirkan anak. Dan kebetulan betul terjadi, lahirlah Ishak. Bukan penolakan terhadap Ismail. Kamu lihat terhadap Ismail ayat ke-20-nya, kata Allah, tapi tentang Ismail aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, dia akan kuberkati dan sebagainya. Itu sudah diberkati oleh Allah. Nah, kemudian tadi menurut Al-Quran, ya, Nabi Isa merupakan salah seorang nabi yang sangat-sangat kita muliakan, ya. Akan tidak sempurna iman seorang Islam kalau tidak beriman pada semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi keberadaan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, dia hanya sebatas nabi atau rasul yang diutus hanya kepada kaumnya saja. Wa yu'allimul kitab wal hikmata wa tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israel. Dan dia mengajarkan kepada Isa kitab, hikmat, Taurat dan Injil, dan menjadi rasul kepada Bani Israel saja. Kemudian kami menjadikannya sebagai teladan bagi Bani Israel. Bahkan di dalam Al-Quran di surat As-Saff ayat 6, ya, justru Isa sendiri yang memberi kesaksian. Kata Isa, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanya utusan Allah kepadamu, ya, membenarkan yang sebelumnya dari Taurat, memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad. Nah, inilah Ahmad, inilah yang Bapak bilang tadi, paralektos, ya, di dalam, ya, bahasa Yunani itu Ahmad, dalam bahasa Arab yang terpuji, seorang penolong yang lain maksudnya tadi gitu, ya. Cuma kita tidak membahas khusus panjang itu, ya. Kita memberikan bukti-bukti tentang kerasulan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, kenapa, ya, Allah mengutus Nabi Muhammad yang menjadi rasul terakhir, penutup para nabi, khataman nabiin? Karena semua nabi sejak Nabi Adam sampai Isa alaihissalam, ya, orang Kristen bilang Yesus, mereka itu sebenarnya hanya diutus untuk kaumnya saja. Nabi Isa alaihissalam diutus hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta. Maka jadi ibarat semua nabi sejak Adam sampai Isa, mereka itu cuma nabi-nabi lokal, ya kan? Nabi lokal. Makanya perlulah orang awam utus seorang rasul terakhir, ya, dengan membawa wahyu yang terakhir Quran dan agama antara Islam. Untuk apa? Untuk menggantikan apa yang pernah diutus dan diturunkan sebelumnya menjadi satu agama yang rahmatan lil alamin, berlaku untuk seluruh alam semesta, berlaku untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bazira wa nazira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan kepada semua manusia untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam tersebut itu ternyata benar. Apa yang dikatakan Isa alaihissalam dia rasul untuk Bani Israel di Injil ini, Injil Matius pasal 10 ayat 56, ini ucapan Yesus. Yesus punya murid 12 orang. Dia suruh semua muridnya silakan dakwah kemana saja. Tapi Yesus wanti-wanti, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa? Kan memang dia ditugaskan hanya untuk Bani Israel saja, tidak untuk seluruh dunia. Kemudian kita lihat di sini Matius 15 ayat 24, ini pengakuan Yesus yang jujur dan polos tertulis di Injil. Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang berkata, ya, dia hendak untuk. Kemudian kita lihat di sini Kisah Rasul pasal 13-23, dan dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Coba digeser sedikit, ini fokuskan fotonya. Jadi Yesus, dia seorang juru selamat, tapi hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh alam semesta atau seluruh dunia. Bahkan Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia. Di Indonesia dilarang oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Dilarang.
Yesus sendiri, kita lihat di Kisah 16:26 dan 7. Dan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba mereka masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaannya, Indonesia masuk Asia enggak? Masuk. Berarti Indonesia termasuk yang dilarang oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia diutus hanya untuk Bani Israel saja. Ya, tidak untuk seluruh dunia, tidak untuk seluruh alam semesta. Tentang Roh Kudus saya kembali sedikit ya. Roh Kudus itu ya, kalau kita sebenarnya kan malaikat Jibril, mereka Roh Kudus itu baru diangkat jadi Tuhan itu tahun 381 Masehi pada konferensi Kalkedon, Mbak ya. Bapak sendiri paling ngerti. Yesus diangkat jadi Tuhan tahun 325 Masehi. Konferensi ini saya Pak ya. Jadi Yesus diangkat jadi Tuhan itu diibaratkan kita muktamar. Manusia mengangkat Yesus jadi Tuhan. Roh Kudus diangkat jadi Tuhan itu konferensi Kalkedon tahun 381. Jadi Yesus dan Roh Kudus jadi oknum Trinitas itu yang mengatakan itu manusia. Ada berjuta-juta manusia hidup di dunia ini, berjuta-juta manusia. Anak kecilnya banyak yang hafal Al-Quran di luar kepala. Betul? Karena dia betul-betul mujizat. Pertanyaan saya, kalau ada sembarang orang Kristen yang ada di sini, termasuk Pak Pendeta, hafal satu lembar ayat Bible, saya akan masuk Kristen saat ini. Silakan, satu lembar, asal pas titik koma. Silakan, satu lembar. Tapi Al-Quran mujizat Rasulullah, subhanallah, luar biasa. Jutaan orang hafal di luar kepala. Apa SD, anak kecil banyak. Itulah mujizat Rasulullah abadi sepanjang zaman. Tidak ada satu ayat pun mengatakan Al-Quran itu mujizat. Saya minta satu ayat Pak Kiai. Kalau ada Al-Quran itu mujizat, ya tunjukkan. Kalau Muhammad punya mujizat, itu. Saya bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Pakai Al-Quran sendiri. Wa yaquluna la anzala alaihi ayatun mir rabbi faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Wa yaquluna la anzala alaihi ayatun mir rabbi faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Surat Yunus ayat 20, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu, sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jelas sekali ayat ini semua tidak ada menunjukkan bahwa Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Nggak ada satu ayat pun. Atau peserta kalau bisa menunjukkan satu ayat, saya masuk Islam lagi. Nggak ada. Nggak ada. Dan saya jadi Islam Kristen itu Amrozi bom Bali, iman saya goncang. Ada satu agama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Dari seluruh agama yang ada di muka bumi ini, hanya satu agama yang mengizinkan boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, yaitu Islam. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Al-Baqarah 191. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Al-Baqarah ayat 191. Kemudian surat Muhammad ayat 4. Ada lagi ayat yang memboleh membunuh orang Kristen. Surat At-Taubah ayat 29. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَدِينُونَ بِدِينِ الْحَقِّ الَّذِينَ أُوتُوا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ.
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberikan Alkitab kepada mereka. Ayat ini jelas sekali, boleh membunuh orang Kristen. Jadi tidak salah, Anda semua boleh bakar gereja. Amrozi itu Al-Quran, nggak salah. Walaupun Amrozi sudah dibunuh hari ini, nanti akan ada Amrozi baru 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ada kitab sucinya. Saya minta kepada Ihsan Mokoginta untuk menunjukkan satu ayat. Muhammad punya mukjizat. Kalau mengatakan Quran itu sebagai mukjizat, mana ayatnya? Terima kasih. Terima kasih. Bahkan ada mukjizat Nabi Isa dalam Al-Quran yang tidak ada dalam Bible. Seperti contoh ketika dia bisa berbicara dalam buaya. Tetapi kita perlu ingat, ya, jangan kita bangga-bangga dengan Isa Al-Masih atau Yesus karena mukjizatnya begitu banyak. Mukjizat Yesus yang begitu banyak itu terjadi diiznillah, atas izin. Coba periksa seluruh ayat Quran itu. Nabi Isa bisa menciptakan burung, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu biiznillah. Ada ayat itu biiznillah, atas izin Allah. Yang hebat itu Allah, bukan Yesus. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah. Banyak ayat Bible Yesus mengaku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yesus ketakutan sama malaikat. Ya kan? Kenapa? Karena dia manusia. Dia bukan nabi. Jadi semua mukjizat Nabi Isa semua terjadi atas izin Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, maka sembahlah aku saja. Itu yang saya tanya. Tapi kan tidak ada ayat seperti itu. Kalau ada, saya kan masuk Kristen juga saat ini. Tapi memang itu tidak ada. Nah, kalau masalah membunuh tadi, kita lihat. Ini ayat Bible. Siapa yang menyuruh menumpas? Tumpaslah, jangan ada belas kasihan, bunuh semuanya. Laki-laki, perempuan, harta anak kecil menyusul, disuruh bunuh sama Allah. Inilah saya bilang ajaran teroris, sadis, bengis, biadab. Teroris itu semua tertulis di Bible, bukan di Quran. Saya heran. Surat Muhammad ayat 4, beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustadz dengan Pak Pendeta, hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Bukan asal orang ketemu orang Kristen bunuh. Kalau ketemu orang Kristen bunuh, biasanya kita ada bunuh mereka semua kan? Enggak. Ayat itu coba baca dalam kurung di medan perang. Yang namanya ketemu orang kafir di medan perang, masa tebas leher kita? Kan kita bunuh, kita dibunuh. Tapi kata Allah di ayat sambungannya itu, tawanan itu kamu boleh bebaskan. Tapi kalau ini mana tadi? Lo bilang? Oh, ya. Tapi kalau tadi ini apa? Bunuh semuanya, tumpas semuanya, jangan ada belas kasihan, bunuhlah semuanya, anak-anak maupun perempuan, ya, bahkan anak menyusul, lembu, semua binatang juga harus ditumpas, dibunuh tanpa belas kasihan. Kok ini bergeser ya? Itu kali. Itu fokusnya kurang geser. Jadi banyak kalau ayat-ayat kejam, sadis, biadab, teroris sebenarnya semua tertulis di Alkitab, bukan di Quran. Makanya saya bilang sama orang Kristen, kalian harus bersyukur kepada pelaku teroris. Kenapa? Karena mereka telah mengamalkan ayat-ayat Bible Anda. Kata orang Kristen, oh ini kan perjanjian lama. Memang Tuhannya di perjanjian lama, perjanjian baru beda. Sama. Kalau Yesus itu Tuhan, ganti sekarang. Beginilah firman Tuhan, ganti ya. Beginilah firman Yesus. Berarti Yesus yang nyuruh kan? Bunuh, tumpas semua, bunuh semua anak laki-laki maupun orang menyusul, bunuh. Yesus yang nyuruh berarti kan, kalau Yesus itu Tuhan kan? Ya. Ayo, silakan. Kita gantian, Nas. Apa yang terbayang? Apa yang terbayang kalau Yesus Tuhan ya? Kita lihat.
Nah, bagaimana bayangan kita kalau Yesus itu Tuhan ketika Yesus baru lahir? Ya, kalau dibiarkan kan mati kan. Ketika Yesus selesai buang air besar, apa yang terbayang? Ketika dia masuk toilet, ketika dia lapar, ketika dia sedang membantu bapaknya sebagai tukang kayu, kira-kira apa yang terbayang kalau Yesus itu Tuhan? Dia sangat merendahkan Yesus kalau dia sebagai Tuhan, tapi kalau dia sebagai Nabi, anak Maryam, wajar, wajar. Ya, demikian. Terima kasih. Kalau saya boleh jadi orang Kristen itu, kalau beliau karena Yesus, saya karena Muhammad. Saya harus menjadi orang Kristen karena Nabi Muhammad menyuruh. Dan dalam Al-Maidah ayat 47, waliyahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah orang-orang yang pernah memegang Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil itu. Bapak masuk Islam, salah. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam, fasik alias busuk. Tapi kalau saya masuk menjadi orang Kristen, itu adalah suatu kebanggaan. Yesus membawa agama damai. Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus untuk menakuti pengikutnya. Tapi Nabi Muhammad memimpin 27 kali peperangan. Beliau adalah panglima perang. Dan satu-satunya agama yang boleh berperang hanyalah Islam. Yang kedua, saya tidak mampu melaksanakan ajaran Islam. Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hei semua manusia, orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam itu secara sempurna. Saya tidak mampu melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna. Sholat 5 waktu siapa kuat? Mungkin ibu-ibu yang banyak duit boleh, tapi tukang becak, orang miskin, petani susah mengikuti ajaran Islam. Oke. Dalam Al-Maidah ayat 44. Salam gitu. Ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Saya sampai sekarang tidak mampu melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna karena hukum Allah harus ditegakkan. Al-Maidah ayat 38. Wasyariku wasyarikatu faqta'u awdiyahuma. Orang pencuri laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Sampai hari ini hukum Islam tidak bisa berlakukan, apalagi di Indonesia. Saya masuk dan mengikuti ajaran Yesus Kristus yang telah memaafkan semuanya, mengampuni semuanya. Ada wanita yang berzina, diampuni dan dilepaskan. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad, seorang wanita yang berzina dirajam sampai mati. Surat An-Nur ayat kedua, surat kan. Jadi harus diberlakukan hukum Islam itu. Kalau sekedar sholat jengkang-jengking 5 kali gampang. Kamu sholat sampai hitam jidat pun nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Tetapi kalau hukum potong tangan berlaku, hebat. Terima kasih. Baiklah tadi beliau menyampaikan tentang potong tangan, hukum Islam gitu. Di Indonesia tidak mungkin menerapkan potong tangan bagi kamu koruptor atau pencuri atau apa. Kenapa? Karena di sini bukan negara Islam dan syariat Islam belum diterapkan. Kalau di Arab Saudi betul-betul dipotong, tapi untuk memotong tangan itu tentu ya ada dilihat dulu kerugiannya sebesar berapa besar, merugikan banyak orang, baru ada hukum itu diberlakukan. Nah,
Kalau di Indonesia berlaku hukum Islam, ya pasti kisos itu harus juga diberlakukan. Tapi kenapa tidak diberlakukan? Karena negara kita bukan negara Islam. Nah, masalah surat Al-Maidah 44, 46, 47 kalau nggak salah. Wa lam yakum bima anzalallahu bahwa humul kafirun fasikun zolim. Itu kan ada 3. Kalau apabila kalian tidak harus yang pada Alkitab itu harus memakai hukum sesuai dengan di Injil itu. Kalau tidak, jadi zolim, kafir, ya dan sebagainya. Jadi itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Jadi kalau di Indonesia berlaku syariat Islam, orang yang tidak mau ya pakai aja hukum itu. Bagaimana syariat Injil, orang yang mencuri sama juga, ya kan, dipotong, bahkan dibunuh, orang membunuh dibunuh, gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya nyawa ganti nyawa, itu juga kan banyak di Alkitab tentang kisah seperti itu. Nah, kalau kita lihat pertanyaan dari jamaah. Ya. Mas, kalau kita lihat justru ayat yang membunuh dengan pedang itu di Alkitab itu ratusan, banyak sekali. Coba kita lihat, Tuhan menyuruh masing-masing membunuh temannya, tetangganya, bahkan supaya dapat berkat. Supaya dapat berkat Allah, kita harus bayar dengan jiwa anak laki-laki saudara kita supaya kita dapat berkat. Apakah ya supaya dapat berkat Tuhan kita harus bunuh saudara kita laki-laki, ya, anak laki-laki kita, tetangga kita, teman kita? Ini ajaran apa? Ya, ini ajaran apa? Betapa sebelum ada di Al-Quran kan nggak ada ajaran-ajaran seperti ini. Pertanyaan terakhir tadi Pak Insan, Ya. Bagaimana hukumnya ketika orang Kristen pura-pura masuk Islam menyusup, Islam pura-pura masuk Kristen menyusup? Bagaimana etika beragama dalam konteks itu? Ya, kalau dia berpura-pura, ya tentu kita harus cegah. Kalau kita tahu, kita harus usir, keluarkan, ya, karena di sini tidak berlaku syariat Islam, ya tentu saja tidak harus dihukum pancung atau dibunuh dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu dia berpura-pura, ya kita harus cegah, ya kan? Karena itu mungkar, ya kita harus cegah dia, keluarkan dari Islam dan sebagainya. Begitu juga tentu sebaliknya, karena memang banyak orang-orang Islam yang ada orang Islam juga yang masuk ke Kristen, orang Kristen juga ada juga yang menyusup ke orang Islam. Ya banyak, teman-teman saya juga ada beberapa yang bekerja seperti itu, tapi masuk ke sana dalam rangka apa? Ya kan, dia ingin mengetahui lebih jelas, tahu tentang apa di Kristen. Orang Kristen juga begitu kan. Nah itu kan usaha-usaha untuk membongkar rahasia dari setiap agama. Apakah betul Islam dan Kristen selamanya tidak akan bisa diketemukan? Insya Allah bisa, kalau menurut saya. Insya Allah bisa, asal satu, modal saya jujur. Itu saja. Kalau saya siapapun orang Kristen mau jujur ketemu saya, insya Allah sekali ketemu pasti dia kalah. Asal satu, jujur, ya kan? Selama dia tidak jujur, dia nggak mau terima satu kebenaran, itu percuma. Asal mau jujur, berapa ratus orang Kristen yang saya Islamkan, kenapa? Dia datang dengan jujur dan dia betul-betul ingin mencari kebenaran. Asal betul-betul mencari kebenaran, insya Allah. Pembicara dan juga antusiasme audien saya agak biarkan biar ada dinamika yang berbeda dari biasanya, tetapi lebih kurang dari itu semua sesungguhnya kita bisa jadikan semua ini untuk masing-masing, baik para pembicara, saya sebagai moderator, panitia maupun Bapak Ibu, ambillah ini hikmahnya, renungkan. Imam Hanafi pernah mengatakan, pendapatku benar, tetapi bisa jadi mengandung kesalahan. Ulang dan renungkan. Pendapatmu salah, tetapi bisa jadi ada titik-titik kebenaran yang bisa saya jadikan renungan.